Halo, jumpa lagi di PPKN Story yang akan membahas tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hari ini kita akan mempelajari proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian dapat memahami proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas secara lebih jelas sebagai berikut. Yang pertama ialah proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, usulan perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Keempat, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian, perlu juga dipahami bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara addendum, artinya menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya, perubahan bersifat addendum adalah untuk kepentingan bukti sejarah. Yang selanjutnya yaitu proses ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Ketetapan MPR yang masih berlaku sampai saat ini diantaranya ada ketetapan MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pembubaran partai
Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ada juga contoh lain, yaitu ketetapan MPR RI nomor 5 MPR tahun 1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Yang selanjutnya yaitu proses penetapan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal, kegentingan yang memaksa. Jadi di sini DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang atau biasa disebut dengan legislatif. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR ataupun Presiden. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Ketiga, apabila disetujui bersama dengan DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Apabila proses pembuatan undang-undang diusulkan oleh DPD, yaitu sebagai berikut. DPD mengajukan rancangan usulan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Kedua, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Yang ketiga, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang keempat, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Kemudian di samping undang-undang ada peraturan perundangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang dasar, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, proses pembuatan Perpu rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Yang ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Yang keempat, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh Perpu yang dijadikan undang-undang adalah Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang selanjutnya, proses pembuatan peraturan pemerintah. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Yang selanjutnya, proses peraturan Presiden. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang ketiga, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Yang selanjutnya, proses pembuatan peraturan Perda atau peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan peraturan daerah provinsi adalah sebagai berikut. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunan adalah sebagai berikut. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Yang selanjutnya, proses pembuatan peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten dengan persetujuan bupati atau wali kota. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, prosesnya ialah sebagai berikut. DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda tersebut. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Kemudian, apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, proses penyusunannya ialah sebagai berikut. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota.